Saya bisa minta Anda semua, kameranya dihidupkan. Saya ngapain? Pertama-tama ini saya ingin membangun bahwa saya minta untuk membuat tugas satu ya. Sebagai tugas satu, saya mengklik di sini. Anda saya minta dalam tugas pertama ini Anda membuat semacam makalah essay, ya, yang berkaitan dengan teori ketergantungan yang akan saya jelaskan sekarang ya. Reviewnya nanti terkait dengan Anda bisa lihat di website kuliah ya. Oke. Cukup jelas? Ada yang mau tanya? Tugasnya dikumpulkan pada saat bersamaan dengan UTS. Ini tanya Pak, berarti nanti tugasnya di print Pak ya? Hah? Berarti nanti ngumpulin tugasnya dalam bentuk printan ya Pak? Enggak. Tugasnya dalam bentuk tugas dalam bentuk email. Kirim ke Andi Ahdian lecture@gmail.com. Ya. Dan saya jelaskan lagi di sini. Di-upload ya. Di-upload dan di-upload saja ya. Baik, Pak. Cukup jelas ya. Nah, saya ingin berbicara tentang teori ketergantungan. Ada di antara Anda yang tahu apa itu teori ketergantungan? Hah? Ada nggak? Auninda, apa yang bisa Anda tahu tentang teori ketergantungan? Benar, Pak. Ayo cari ChatGPT.
Mana Anunda? Tolong dibuka kamera on semuanya ya. Jangan bersembunyi. Teori ketergantungan itu kayak negara berkembang tetap miskin karena bergantung pada negara maju, Pak. Oke, negara berkembang tetap miskin, apapun yang mereka lakukan, karena mereka bergantung pada negara maju, gitu ya, Auninda ya. Iya. Kenapa bisa begitu, Auninda? Kenapa bisa, misalnya Indonesia nih, dengan Amerika. Indonesia tetap miskin, sementara Amerika lebih tambah kaya gitu. Begitu pengertiannya, Auninda. Iya, Pak. Apa penyebabnya? Mungkin karena sistem ekonominya. Maksudnya sistem ekonominya itu apa? Yang bisa lebih detail. Sistem ekonominya yang nggak berkembang. Ya, kenapa nggak berkembang gitu pertanyaannya. Rajita, mana Rajita? Gimana Rajita? Jadi kayak misalkan tadi yang dijelasin sama Auninda, Pak, kan kayak negara berkembang itu bergantung sama negara yang udah maju gitu ya, Pak ya. Jadi kayak misalkan kita tuh nggak bisa nggak punya modal banyak karena kita dasarnya nggak punya miskin gitu. Jadi kita nggak bisa produksi barang sendiri, jadi masih bergantung sama negara-negara maju gitu, Pak. Terus, apakah bisa maju kitanya? Tergantung sih, tergantung dari Gimana? Abiasa Duta Mahendra. Abiasa, Ya, Pak. apa kabarnya? Baik, Pak. Proposal skripsi gimana? Lagi diproses, Pak. Sedang diproses. Oke. Abiasa, bisa jelasin nggak Abiasa? Jelasin yang lanjutan dari yang tadi apa? Dari awal, Pak? Ya, terserah. Mau dari awal, mau dari yang tadi gimana? Ya, mungkin dari yang lanjutan yang tadi aja kali, Pak. Yang Bapak tanya, apa bisa berkembang? Ya. Itu sih bisa dilakukan, bisa saja dilakukan karena atas dorongan negara juga bisa itu, Pak. Bisa. Ini kita bisa saling belajar, saling kayak itu kan, nyamperin ke negara lain, ada ilmunya gitu, bisa saja sih, Pak. Terus, kita bisa maju karena kita berhubungan dengan negara-negara itu gitu ya? Iya, Pak. Oke. Gaji mana Gaji? Ya, hadir, Pak. Mana Gaji? Jadi, Pak, sebagai lanjutan tadi kenapa bisa tergantung? Ya, karena Indonesia ini kan belum berkembang
berkembang ya. Pertama masih banyak yang di PHK di perusahaannya. Menurut saya sulit mempengaruhi Indonesia berkembang. Terus ditambah juga Teori modernisasi, ingat dikit sih Pak. Nih, Pak. Apa? Teori modernisasi itu perubahan Pak dari awal dari kita masyarakat, saya mencontoh dari masyarakat pedesaan menuju industrialisasi gitu Pak. Ya, bagaimana kemajuan itu terjadi dalam teori modernisasi? Kita bisa lihat dari perkembangan teknologi yang saat ini sudah mulai berkembang Pak, di mana industrialisasi mulai dibangun di setiap kota. Ya, instrumen dari teori modernisasi itu apa? Hah? Instrumennya yaitu perubahan Pak. Perubahan itu apa? Perubahan yaitu instrumennya yaitu SDM-nya Pak. Oke, SDM lalu apa? Bagaimana maksudnya dengan SDM itu artinya? Maksud SDM di sini ya SDM yang sudah mulai berpikir secara modern, tidak teknologi termasuk kan tradisional kayak berpikir secara kesukuan gitu Pak. Oke. Kita berpikirnya udah pada logis. Oke. Jadi di dalam teori modernisasi ada sebuah paradigma di mana Barat menjadi tolok ukur kemajuan, dan yang disebut kemajuan atau pembangunan adalah kita mengarah ke Barat itu, gitu kan? Seperti Amerika sekarang, Eropa, dan sebagainya. Dan dalam tahap-tahap progres dari modernisasi itu ada 5 tahap perkembangan, apa? Tradisional, start, kick off, lalu lepas landas, lain sebagainya. Ada sampai ke masyarakat konsumsi, ya, tingkat konsumsi tinggi seperti Amerika sekarang. Itu adalah tahap-tahapan dalam teori kerangka paradigma teori modernisasi seperti yang disampaikan oleh Rostow. Nah, jadi niscaya Indonesia dengan instrumen dalam kerangka teori berpikir modernisasi Indonesia dengan perbaikan SDM, pendidikan, lalu ada satu lagi instrumen penting ialah modal, investasi, dan teknologi. Instrumennya 3 ini ya, dengan teknologi, investasi, dan peningkatan kualitas SDM, maka kita akan mengejar ketertinggalan itu dan kita berkembang menjadi negara maju seperti layaknya Inggris dan lain sebagainya. Namun, pandangan itu kemudian, nah ini kritik terhadap teori modernisasi. Kita kan dalam beberapa pertemuan udah belajar tentang teori modernisasi. Ada kritik. Ternyata setelah diamati, gitu ya, negara-negara di negara-negara berkembang yang mengadopsi model pembangunan Barat melalui teori modernisasi, kok nggak maju-maju?
Indonesia sekarang yang miskin tetap kemarin berapa? 60%. Ya, pendapatan sekian ya. Udah ada rilis lagi. Jadi, setelah kita mendapatkan dukungan melalui investasi modal asing, lalu peningkatan SDM, pengenalan teknologi, kok tetap aja masyarakatnya secara umum tidak berjalan maju seperti masyarakat barat. Tetap aja miskin. Ya, secara ekonomis miskin. Maka muncul apa yang disebut sebagai teori ketergantungan yang bisa menjelaskan kenapa kita yang negara-negara berkembang ini nggak maju, nggak muncul, kemudian menjadi negara maju. Bahwa ada di dalam tata ekonomi global ada yang namanya pembagian kerja internasional. Ya, di mana negara-negara pinggiran atau negara berkembang adalah pemasok dari bahan mentah dan tenaga kerja murah, buruh murah. Jadi jualan Indonesia ke dunia internasional kan selalu gitu. Investasi di Indonesia karena buruhnya murah. Ya kan, saya udah ceritakan kan kalau buruh di Amerika per jam itu minimumnya $4. Ya, di kita minimumnya adalah berapa? Per jam. Per jam $4. Kita berapa? Upah minimum? Berapa minimum di kita? Di sini upah minimum buat Per bulan? Per minggu berapa? Gua tahu, tapi kalau per bulan kalau di saya lihat 5,4. 5,4. Berarti ya, 5.400.000 di efektifnya berdua 2 kali 20 dibagi 8 jam. Jadi berapa dapatnya? Tiga, Pak. Tiga. 33. Ya. Kalau di Amerika sekarang upah minimum adalah hitungannya $7 per jam. Berarti ada selisih ya. Jadi kalau saya jadi pengusaha, maka saya akan memilih realokasi bisnis saya di Indonesia, di Vietnam, di Cina. Makanya produksinya ada di mana? Apple itu produksinya ada di Cina dan sebagainya gitu kan, karena buruhnya murah. Ya. Sementara gitu ya. Jadi kita adalah pemasok dari tenaga kerja murah dan sumber daya alam. Yang kita jual ke dunia internasional tuh nikel, batu bara, ya. Yang pasti akan sekarang di andalannya hilirisasi nikel dan sebagainya yang dalam satu waktu akan habis. Sementara negara maju produksinya adalah HP,
laptop, dan lain sebagainya, teknologi yang Anda akan pakai sampai sekarang. Dan pemikiran akan berkembang. Jadi ada namanya selisih. Di situ ada unequal, relasi yang tidak setara antara negara maju dan negara berkembang. Ya. Nah, jadi negara berkembang dalam perkembangannya akan terus menghasilkan, akan terus bertumbuh pada upah buruh murah dan sumber daya alam sebagai unggulan. Ya, dan itu yang kemudian ditunjukkan oleh seorang pemikir dari teori ketergantungan yang namanya Andre Frank. Dia bilang ini, pembangunan menurut dia adalah relasional. Jadi bukan perkembangan yang berjalan sendiri. Jadi pembangunan berjalan dalam saling hubungan antar negara maju dan negara berkembang. Dan perdagangan internasional adalah inti dari hubungan relasional tersebut. Itu satu. Tapi kedudukannya adalah negara maju lebih dominan di dalam relasi tersebut. Ya, sehingga apapun yang dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk maju, dia tidak akan bisa mengatasi apa yang dihadapi oleh negara maju. Contoh kemarin, ada yang tahu perang tarif kemarin? Khairon, Azmi, gimana? Iya Pak, Apa yang Anda ketahui tentang perang tarif kemarin ini? yang saya sedikit tahu sih tentang perang tarif ini tentang kebijakan Amerika yang menerapkan tarif pajak yang lumayan tinggi ke negara-negara yang apa ya bisa dibilang kayak nggak menguntungkan Amerika gitu Pak. Kayak gitu. Dan menurut Anda apa yang disampaikan Andre Gunder Frank betul nggak dalam konteks ini? Betul Pak. Maksudnya gimana betulnya? Jadi, apa Azmi? Gimana? Unmute coba, kamu bisa. Azmi, ayo. Apa kira-kira jadinya? Halo? Iya Pak, izin. Ini Pak terkait perang dagang kemarin nih kayak Amerika ini berusaha menunjukkan bahwasannya Amerika ini sebagai negara overpower yang dimana dia ingin membuat negara-negara berkembang atau negara-negara dunia juga ini ketergantungan terhadap Amerika gitu Pak. Oke, makasih Azmi. Devina, mana Devina? Sampai jelaskan Devina.
Iya, Pak. Gimana, apa yang bisa dijelaskan lagi? Gimana, Pak? Apa yang bisa Anda tambah jelaskan untuk fenomena teori ketergantungan dan kaitannya dengan perang dagang kemarin? Mungkin siklus tarifnya, Pak. Gimana maksudnya? Siklus tarifnya itu pembalasan kayak menaikkan harga gitu, Pak. Oke. Jadi jelas, sebenarnya yang paling jelas dari apa yang dilakukan kebijakan Amerika itu tersebut adalah menunjukkan bahwa negara maju tidak begitu saja mau menerima yang lain bisa maju seperti dia. Gitu kan? Ketika Cina menjadi lebih kuat ekonomi, mereka tidak akan biarkan begitu aja. Satu. Dan kita kembali pada pemikiran Andre Gunder Frank bahwa pembangunan sifatnya relasional. Ya. Jadi nggak seperti apa yang dibayangkan oleh teori modernisasi yang kita akan bertahap, akan maju terus sendiri gitu. Ternyata relasional, bahwa Indonesia seperti ini bisa jalan karena ada Amerika. Dan Amerika ketika melihat konteks Indonesia, maka dia kan juga memberikan kebijakan-kebijakan yang menghalangi perekonomian Indonesia gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Dalam perdagangan internasional. Jadi maksudnya adalah dalam teori ketergantungan ini mereka membantah prinsip atau paradigma teori dari teori modernisasi yang mengatakan setiap negara akan mengikuti pola perkembangan seperti negara-negara barat dalam tahap-tahapan yang berkembang dalam 5 tahap itu. Ternyata dalam pandangan Gunder Frank, enggak begitu. Yang terjadi adalah ketergantungan. Ya, negara-negara maju semakin dominan dan istilahnya adalah pemindahan kekayaan dari negara-negara di negara berkembang menjadi ke dalam negara maju. Negara maju sesungguhnya menikmati surplus yang besar dari hubungannya dengan negara-negara berkembang. Ya. Mereka mendapatkan banyak dari kekayaan alam kita dan kemudian mendapat keuntungan besar dari produk-produk teknologi dibanding kita yang hanya untung dari kayu, jualan lain-lain sebagainya. Jadi dalam teori ketergantungan, pembangunan tidak berjalan dalam tahap-tahap yang pasti seperti menuju masyarakat barat. Pada akhirnya negara-negara berkembang akan tetap selamanya miskin di dalam sistem yang timpang. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi dalam negara apa yang dilakukan oleh China adalah contoh bagaimana mereka menyadari adanya ini unequal balance di dalam perdagangan internasional, maka mereka memutuskan untuk tidak tergantung pada negara-negara barat. Mereka membangun kekuatan sendiri dan lain sebagainya sehingga mereka bisa. Sementara kita enggak. Ya, kita terlena dengan agenda pembangunan yang mengarah pada model barat ini. Itu yang di dalam kritik teori pembangunan. Ya. Kira-kira gitu penjelasan tentang teori ketergantungan. Jadi teori ketergantungan menolak pandangan asumsi bahwa negara-negara berkembang bisa maju mengikuti negara-negara barat karena pada akhirnya yang terjadi adalah justru sebaliknya, negara berkembang tetap miskin di dalam sistem perdagangan internasional yang timpang dan tidak adil.
Kira-kira itu pandangan dan pendapatnya, maka saya kira ada pertanyaan di sini? Saya ingin tanggapan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Siapa nih? Saya Pak Erna dulu Pak. Saya ingin bertanya tentang kebijakan Indonesia sekarang tentang hilirisasi Pak, terutama di bidang nikel. Nah, yang dimana Indonesia ini mengeluarkan kebijakan hilirisasi soal nikel, yang dimana dia nggak mau menjual nikel secara utuh gitu Pak, melainkan menjual produk hasil dari nikel ini Pak. Nah itu apakah itu salah satu bentuk perlawanan Indonesia agar untuk menjadi negara berkembang atau seperti apa Pak? Ya, betul. Jadi ada upaya untuk artinya kita akan mendapatkan nilai lebih dari produk-produk sumber daya alam kita yang kalau sebelumnya adalah mereka yang keruk nikelnya gitu kan, dibawa mentah-mentah, kita hanya mendapatkan ya konsesi aja gitu, semacam yang dilakukan Freeport dulu ya. Nah sekarang ada yang disebut sebagai hilirisasi gitu. Ya Azmi ya. Jadi Iya Pak. Jadi ada upaya untuk ya sekarang kita olah dulu lah nikelnya gitu ya. Paling enggak kita akan punya nilai tambah gitu karena harganya jauh lebih mahal dibanding sekedar gundukan tanah yang mereka bawa. Iya Pak. Nah, oke, ada satu perlawanan. Ada satu langkah maju sebenarnya untuk mendapatkan yang namanya hilirisasi itu, mendapatkan nilai surplus tadi. Tapi tetap saja yang ditawarkan adalah nikel. Ya, bukan teknologi. Ya enggak? Tetap saja yang ditawarkan Indonesia itu sumber daya alam. Yang nilainya masih jauh lebih rendah dibanding teknologi, mesin, super teknologi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita memang punya kemampuan untuk melawan dalam artian, oke, kita kalau dulu pabriknya punya Amerika langsung, sekarang pabriknya kita yang bikin lah gitu kan. Amerika dapat lebih matang. Seperti itu contohnya. Memang ada sedikit itu bisa dikatakan upaya atau strategi mendapatkan keuntungan dari kondisi ini. Tapi ya tetap kembali pada prinsip lama bahwa yang dijual orang Indonesia adalah sumber daya alam. Ya enggak? Tetap aja nikel gitu. Kita nggak menjual sepatu, apalagi nggak menjual teknologi, manufaktur Cina yang unggul. Ya, saya kira gitu ya, Karen Azmi ya. Pada satu Iya titik Pak. dia ada Terima sebuah kasih. strategi untuk melawan itu ya, supaya keluar dari bahwa kita hanya memberikan sumber daya alamnya, ya. Nanti kita lihat berapa lama ya strategi itu bisa bertahan. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak saya minta Anda semua kamera on. Semuanya kamera on. Ya. Saya makan dulu. Hilman. Ada.